Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Edi, spesialis THTKL dari bagian telinga, hidung, dan tenggorokan Fakultas Kedokteran UMSU. Saat ini kita akan melakukan pemeriksaan faring dan daerah laring. Bagaimana cara melakukannya? Tentu cara duduk ya. Kita posisikan pasien dengan lutut kanan pemeriksa dipertemukan dengan lutut kanan pasien atau lutut kiri pasien dan lutut kanan pemeriksa. Maaf, lutut kiri pemeriksa. Ya. Kemudian kita pasang lampu kepala atau lampu kening. Ya. Posisikan lampu kepala tepat di tengah kening pemeriksa. Hidupkan lampu kepala. Periksa fungsinya dengan mengarahkan lampu kepala ke telapak tangan pemeriksa. Saat ini lampu kepala berfungsi dengan baik. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan faring. Alat apa yang diperlukan? Alat yang diperlukan adalah tongue spatter. Izin Bapak, mohon izin buka mulutnya. Cara melakukannya adalah pegang spatel dengan tangan, kemudian tekan lidah pasien, ya, kemudian kita lakukan penilaian rongga mulut dan faring. Apa yang bisa kita nilai? Misalnya adalah pembesaran tonsil, kemudian pelika anterior, pelika posterior, palatum mole, palatum durum, kemudian dinding posterior faring, termasuk juga rongga bukal, gigi geligi, dan gusi. Kita lakukan penilaian. Apakah ada pembesaran tonsil, apakah tenggorokan atau faringnya mengalami granulasi, apakah terdapat dahak, ya, dan lain-lain sebagainya. Kemudian kita bisa melakukan pemeriksaan laring. Untuk pemeriksaan laring, kita membutuhkan alat-alat seperti kaca faring, ya. Kemudian kasa, lampu ataupun api spiritus. Nah, caranya bagaimana? Cara melakukan pemeriksaan laring adalah pertama, panaskan dulu kaca faring di atas api. Setelah itu, dites di punggung tangan agar hangat ataupun panasnya sesuai. Ambil kasa. Hidupkan lampu kepala. Mohon izin Bapak keluarkan lidahnya. Lidah pasien dipegang. Ya, dengan cara jari telunjuk, ibu jari di atas lidah, kemudian jari telunjuk dan jari tengah fiksasi di dagu, jari manis dan kelingking fiksasi di bawah dagu. Ya, lampu kepala kita arahkan ke rongga mulut pasien. Kemudian kaca faring kita masukkan. Ya, kaca faring menghadap ke bawah. Berbeda dengan rinoskopi posterior, kaca faringnya menghadap ke atas. Untuk pemeriksaan laringoskopi indirect ya, terutama untuk dokter umum, kaca faring mengarah ke bawah. Masukkan kaca faring menelusuri rongga mulut ya, kemudian melewati lidah dan uvula. Nah, kemudian kita perhatikan laring. Ya. Kita perhatikan pula pita suara dan pergerakannya. Pasien kita suruh mengucapkan A atau I. Bapak mohon bilang A. Oke, baik.
Demikian pemeriksaannya. Apa yang bisa kita nilai? Yang bisa kita nilai tentu pertama mukosa dari faring, ya. Kemudian pita suara asli, pita suara palsu, ya. Plika vokalis, ya. Kemudian rima glotis, kemudian valekula epiglotika dan lain-lain sebagainya. Apakah ada kelainan seperti adanya polip, massa tumor, atau ada benda asing, contohnya adalah duri, ya. Kemudian kita juga bisa menilai pergerakan pita suara apakah simetris atau ada pita suara yang tertinggal, ya. Itu juga bisa kita lakukan penilaian. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan leher. Ya, karena THT, telinga, hidung, tenggorokan, dan KL, kepala leher. Ya. Kita melakukan pemeriksaan leher juga. Caranya adalah kita berdiri di belakang pasien, ya, leher pasien rileks. Kita melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening atau pemeriksaan leher, ya, sistematik mulai dari leher bagian atas, kemudian tengah hingga bawah. Ya, ini menelusuri musculus sternocleidomastoideus. Kemudian kita bisa memeriksakan leher, ya, pembesaran kelenjar getah bening mulai dari submandibular, kemudian paratracheal kanan dan kiri, ya. Termasuk juga kelenjar getah bening supra dan infraklavikular, ya. Kemudian di belakang, ya, daerah belakang hingga ke mastoid. Demikian untuk pemeriksaan faring dan laring. Saya akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.